Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 252 penyembuhan 6 karakter. Apa ini? Apa kau bahkan tidak tahu resepnya? Wan Weiyun memarahi anaknya dengan dingin, lalu melangkah maju dan menyambar resep yang ada di tangannya. Ketika melihat kata-kata di resep itu, dia kaget dan kaget, lalu tiba-tiba haha tertawa, air mata hampir keluar, dan Chong Lin Yu berkata, "Apakah ini resep yang kamu resepkan?" "Ya, hasilnya sangat cepat," Lin Yu berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitar begitu bingung dengan pemandangan ini. Mereka segera gelisah, dan dengan cepat menegakkan leher mereka, ingin melihat apa yang tertulis di resep Lin Yu. Dengarkan baik-baik, semuanya, aku akan membacakan untuk semua orang resep apa yang dia resepkan. Wan Weiyun memaksakan senyum, dan membacakan dengan lantang kata-kata di atas kertas, Kaisar Nanmo Bagavat. Semua orang terkejut mendengarnya, dan menunggu dengan tenang untuk beberapa saat. Melihat bahwa Wan Weiyun tidak memiliki teks lagi, Kiki berkata dengan heran, "Tidak ada." "Tidak, hanya 6 kata ini." Wan Weiyun tidak bisa menahan tawa setelah selesai berbicara. "Apa-apaan ini? Biarkan Anda menemui dokter, jangan biarkan Anda melafalkan kitab suci." Benar saja, anak ini hanya akan memainkan misteri. Sekelompok orang tidak bisa membantu tetapi mencibir Lin Yu. "Aku mengatakan bahwa anak ini tidak memahami keterampilan medis, sekarang semua orang percaya." Wan Weiyun juga tertawa dan berkata, dia telah menduga bahwa Lin Yu tidak pandai dalam hal itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ingin menggunakan metode ini. Mengatasi. "Untungnya, kamu masih seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan kamu bahkan tidak tahu kutukan apoteker. Sungguh memalukan bagi pengobatan Tiongkok." Lin Yu mencibir, ekspresinya cukup menghina. Tawa Wan Weiyun berhenti tiba-tiba, dia menatap Lin Yu dengan penuh kebencian, dan berkata dengan marah, "Nak, kamu tidak perlu berpura-pura maju di sini bersamaku. Apoteker macam apa yang mengutuk-kutukan raja obat, menyembuhkan penyakit adalah raja. Saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menyembuhkan penyakit hanya berdasarkan kata-kata ini? Saya bilang, itu kutukan apoteker, karena itu kutukan, tentu saja Anda harus melafalkannya." Lin Yu berjalan mendekat dan menyerahkan resep yang ditulis dengan kutukan apoteker kepada orang tua itu, dan berkata, "Orang tua, kamu membaca resep ini dengan keras 10 kali, dan aku akan segera menghentikan gejala batukmu." Aku, batuk-batuk." Orang tua itu hendak berbicara, tetapi tidak bisa menahan batuk lagi. Hei Jiarong, kamu bertindak terlalu jauh, orang-orang bahkan tidak bisa berbicara, kamu bahkan membiarkan dia membaca dengan suara keras, jika ada sesuatu yang baik atau buruk, dan kamu mati lemas, maukah kamu menolak hidupmu? Wan Xiaochuan juga berdiri dan melemparkan ke arah Lin Yu tidak puas. "Ya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi biarkan aku melafalkannya. Terlalu berlebihan. Semua orang batuk seperti ini, kurasa itu akan berlalu jika aku bisa bernapas. Orang tua, jangan dengarkan dia akan membunuhmu." Sekelompok orang tidak berpikir itu terlalu besar untuk melihat kegembiraan, dan mengangkat kepala mereka dan berteriak pada lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru melambai ke Lin Yu untuk menolak. "Pak tua, percayalah padaku sekali, jadi mari kita coba membaca beberapa kalimat dulu. Jika tidak berhasil, kamu bisa menolaknya, oke?" Lin Yu berbisik kepada lelaki tua itu, 10.000 dokter akan memberimu 10 obat-obatan benar-benar dapat mengatasi gejala Anda, tetapi harganya mahal bila diminum. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata, sangat mahal, jantungnya bergetar. Setelah sekian lama meminum obat tersebut,
dia sudah menghabiskan tabungannya, sehingga menantu laki-lakinya membencinya dan berharap dia mati lebih cepat. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu mengertakkan gigi, mengambil resep dari tangan Lin Yu, dan kemudian memaksakan diri untuk batuk, berkata, "Nan Mobo Bagafat." Sekeras mungkin, Lin Yu mengingatkan, semakin besar semakin baik. Orang tua itu menegakkan dadanya dan meningkatkan kekuatannya untuk berkata, "Kaisar Nanmu Bogarfata." Dengan pemikiran ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa keinginan untuk batuk telah sedikit berkurang. Dia sangat gembira, menaikkan volumenya lagi, dan berteriak satu demi satu, "Bagafat 6. Bagafat 6. Semakin cepat dia berteriak, semakin keras dan keras dia berteriak. Setiap kali dia berteriak, dia merasa paru-parunya menjadi lebih segar, dan napasnya menjadi lebih lancar. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Semakin dia berteriak, semakin kuat dia berteriak, dan dia berteriak puluhan kali berturut-turut. Para penonton semua kaget, wajah mereka penuh keheranan. Bagaimana mungkin lelaki tua yang telah berjuang untuk berbicara dan terengah-engah ini tiba-tiba menjadi terengah-engah, dan rona wajahnya menjadi lebih baik. Wan Weiyun dan Wan Xiaochuan di samping juga tercengang, mereka hanya membaca 6 kata sialan, dan batuk dan sesak napas berhenti. "Orang tua, tidak apa-apa, aku tidak bisa membacanya lagi." Melihat bahwa lelaki tua itu tidak bermaksud untuk berhenti, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan bergegas untuk menghentikannya. "Oh, dokter jenius kecil, metodemu sangat berguna. Aku sudah lama tidak bernapas dengan lancar." Orang tua itu memegang tangan Lin Yu dengan sangat gembira, dan suaranya penuh rasa syukur. 6 kata ini hanyalah obat mujarab. Apa yang Anda katakan tentang Buddha? Saya akan beralih menjadi Buddha ini mulai sekarang. Buddha farmasi. Lin Yu tersenyum, kamu tidak harus dengan sengaja percaya pada Buddha manapun. Ini hanya obat untuk penyakit. Pengobatan Tiongkok membutuhkan obat yang tepat untuk diresepkan. 6 kata ini tampaknya tidak bersalah, tetapi sebenarnya terkait dengan yin dan yang dari tubuh manusia. Ada hubungan tertentu antara kelima unsur tersebut dengan ruh, energi dan ruh, dan penyebab batuk Anda adalah salah satunya adalah alergi yang disebabkan oleh terlalu banyak minum obat barat. Dan yang lainnya adalah Anda sedang dalam suasana hati yang buruk dan stagnan di dada Anda. Jika Anda berteriak beberapa kali seperti ini, rongga paru-paru udara keruh meraung keluar, dan penyakit alami sebagian besar sembuh. Ya, saya benar-benar dalam suasana hati yang buruk selama ini. Orang tua itu mengangguk berulang kali. Orang tua, tubuh itu penting, hidup itu hidup. Tapi selama 100 tahun, semuanya perlu dilihat. Lin Yu tersenyum ringan padanya, menghibur. Ya. Orang tua itu mengangguk dengan penuh semangat, dan tiba-tiba tersedak, memikirkan putra dan menantunya yang berbakti, patah hati, dan air mata jatuh. Pak tua, saya baru saja bilang, urus semuanya, biarlah, mulai sekarang, selama Anda datang ke Huisengtang kami untuk menemui dokter, biaya pengobatan gratis. Lin Yu buru-buru menghiburnya. Sungguh. Orang tua itu terkejut sedikit, dan kemudian air mata di matanya yang berlumpur memenuhi matanya. Dia akan berlutut di depan Lin Yu, dan berkata sambil menangis, orang baik, dokter kecil, kamu orang yang baik. Orang tua, itu tidak bisa dilakukan. Lin Yu dengan cepat mengulurkan tangan dan mendukungnya. Oh, tangan dan kebaikan yang baik. Dokter yang baik. Dokter jenius, sungguh luar biasa. Dia menyembuhkan penyakit orang hanya dalam 6 kata. Tidak banyak dokter dengan hati nurani seperti itu sekarang. Kamulah yang salah paham dengan dokter jenius kecil tadi, sangat malu. Para penonton juga tersentuh ketika melihat adegan ini. Melihat batuk lelaki tua itu telah berhenti, wajahnya tiba-tiba menjadi malu, dan merasa menyalahkan diri sendiri karena menghina Lin Yu sekarang. Faktanya, mereka tidak memiliki banyak pendapat tentang Lin Yu.
Alasan perkataan mereka yang galak adalah karena mereka mengambil barang-barang dari Qian Zitang untuk menyenangkan Qian Zitang. Sekarang melihat pemandangan ini, mereka sangat terpengaruh oleh keterampilan medis Lin Yu. Terkesan oleh etika kedokteran. Sudah kubilang, kau, hal-hal bengkok yang menipu orang lain ini, tidak bisa menipuku. Wajah Wan Wei memerah karena keberuntungan, dan dia tidak menyangka Lin Yu mengetahui begitu banyak hal. Salah jalan. Kembali dan tanya ayahmu. Aku bahkan tidak tahu kutukan apoteker. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Kamu begitu bodoh dan cuek sehingga keterampilan medismu mungkin tidak jauh lebih tinggi. Lin Yu berkata dengan dingin, apakah kamu berencana untuk bermain nakal setelah kalah? Ya, apapun metodenya, kita semua bisa melihat apakah penyakitnya sudah sembuh. Ya, bukankah Anda mengatakan bahwa ini adalah cara yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit? Ingin menyesal, Qian Zitang tidak akan kalah, kan? Kerumunan menimbulkan keributan, dan berbicara untuk Lin Yu dengan suara rendah. Wajah Wan Weiyun berubah, dia melirik pahit ke orang-orang di sekitarnya, berteriak diam-diam serigala bermata putih, lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lin Yu, "Oke, kamu hampir tidak bisa memenangkan babak ini, jadi bukan kamu. Terlalu bangga, ada 2 game lagi. Oke, apa yang harus dibandingkan selanjutnya, mari kita bicarakan," kata Lin Yu dengan tenang. Dibandingkan dengan jarum. Wan Weiyun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, penuh momentum dan arogansi. Faktanya, dalam hal keterampilan medis, dia paling baik di akupuntur. Saat berusia 40 tahun, dia telah menguasai metode akupuntur terkenal Wan Jia. Setelah hampir 10 tahun pengendapan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak. Pada intinya, dia bisa dibilang mahir, jadi dia yakin game ini pasti akan memenangkan Lin Yu. Yah. Aku sudah lama mendengar bahwa penguasaan metode jarum 5 dinasti Qi dinasti Wan Jia luar biasa. Merupakan kehormatan bagiku untuk mendapat kesempatan melihat dan melihat hari ini. Lin Yu tersenyum. Ya, itu memang kehormatan Anda, kata Wan Weiyun tanpa kerendahan hati. Tapi di mana pasien kita bisa mencari? Tampaknya semua orang di stasiun tidak akan membiarkan Anda menggunakan jarum Wuqi Chao Yuan untuk perawatan, kan? Lin Yu juga tidak peduli padanya, dan langsung ke topik. Saya sudah punya calon di hati saya. 2 hari yang lalu, seorang wanita tua yang terkena stroke pergi ke rumah sakit kami untuk menemui dokter. Dia tidak punya uang untuk membayar konsultasi dan saya diusir. Lebih baik meneleponnya. Dia sembuh. Bagaimana caranya? Wan Weiyun berkata sambil menepuk dadanya, dan berjanji, jangan khawatir, dia pasti bukan pengasuh anakku. Jika kamu tidak percaya, dia akan datang sebentar, kamu bisa membantunya mendapatkan denyut nadinya. Petik 2. Oke, saya percaya kamu. Lin Yu langsung setuju dan memintanya untuk menemukan pasien itu, sehingga dia bisa menemukannya sendiri. Dan kemudian dia akan menjadi pengasuhan anak untuk fitnah. Pergi, ajak seseorang untuk menjemput wanita tua itu. Wan Wei menoleh dan memberi perintah kepada Wan Xiaochuan. Wan Xiaochuan mengangguk dengan cepat dan meminta 2 orang untuk pergi. Tidak lama kemudian, wanita tua yang dikatakan Wan Weiyun dijemput, dan putrinya, seorang wanita paruh baya berusia 40 tahun, ikut dengannya. Setelah melihat Wan Weiyun, dia terus bergegas ke Wan Weiyun dan mengangguk terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tidak, terima kasih, lebih murah untukmu hari ini, kata Wan Weiyun dengan arogan. Di matanya, hanya nyawa pejabat tinggi dan bangsawan yang mati, dan nyawa orang miskin, tetapi seperti rumput liar di dunia, mereka dapat diabaikan. Dan jika bukan karena mencoba untuk bersaing dengan Lin Yu, dia tidak akan peduli dengan wanita tua ini. Lin Yu buru-buru meminta Li Zenseng untuk mengeluarkan ranjang pemeriksaan dari rumah dan membawa lelaki tua itu ke ranjang pemeriksaan bersama dengan Li Zenseng. Nyonya tua, apakah ini dingin? Tunggu sebentar,
aku akan memberimu selimut. Lin Yu bertanya prihatin. Begitu suaranya turun, Li Zhensheng sudah berlari kembali ke rumah, dan setelah keluar dia menutupi wanita tua itu dengan selimut. Wanita tua itu membuka mulutnya dan tertegun, sedikit terdiam, bagian kiri tubuhnya terus bergerak-gerak. Dia tidak merasakan setengah dari tubuhnya sekarang, itu sama apakah dia menutupinya atau tidak. Wan Weiyun mendengus dingin, lalu berjalan dengan cepat, dan berkata dengan dingin, minggir, aku akan memasang jarum. Setelah dia menggulung lengan bajunya, putranya buru-buru mengambil kotak jarum itu. Gulung celana di kaki kirinya. Wan Weiyun memberi perintah, dan wanita paruh baya itu segera menggulung celana kaki kiri ibunya. Wan Weiyun memutar jarum perak, mengerutkan kening dengan jijik, membungkuk dan menancapkan jarum di Zusanli kaki kiri lelaki tua itu, lalu menempelkannya di Gongsun, Diji, Xinggu, Waiguan dan titik lainnya. Dengan satu tembakan, lembah menembus mata air, dan gerbang luar menembus gerbang dalam. Perbedaan dari jahitan Zusanliza sebelumnya adalah semua jahitannya ada di sisi kanan Pak tua itu. Kemudian dia mengukur kepala lelaki tua itu dengan tangannya, dan menusuk 2 jarum ke titik Yintang dan Baihui. Halaman dalam Tiangong. Lin Yu terkejut, dan berkata dengan heran, apakah Anda Sanhua Gathering? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.